Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulipa Donovitasari, NIM 17510045 dari kelas A2 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal rancangan saya, yaitu proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Meningkatkan pemahaman dan hasil belajar matematika pada materi persamaan trigonometri menggunakan metode Number Head Together atau NHT pada siswa kelas 11. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Matematika merupakan ilmu terstruktur yang meliputi dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Dalam belajar matematika, perlu diperhatikan dan diselaraskan dengan kemampuan kognitif siswa, dimulai dari hal yang konkret sampai pada hal yang abstrak. Kemampuan itu harus ditanamkan sejak dini dalam diri siswa yang kemudian akan menjadi fondasi bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa siswa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika dengan baik, salah satunya dalam materi trigonometri. Pemecahan dan materinya yang sulit membuat siswa sulit untuk memahami, apalagi melakukan penyelesaiannya dengan tepat. Hal tersebut membuat hasil belajar siswa terkait materi trigonometri sangatlah jauh dari harapan. Salah satu riset dari sekolah SMA yaitu SMN 1 Rengas Dengklok mendukung pernyataan tersebut. SMN 1 Rengas Dengklok merupakan salah satu sekolah negeri yang beralamatkan di Kecamatan Kotawaluya, Kabupaten Karawang. Banyak masalah pembelajaran yang dihadapi dikarenakan oleh kurang aktif atau pasifnya siswa dalam proses pembelajaran, sulitnya siswa dalam memahami materi, kurangnya inisiatif siswa untuk dapat belajar sendiri ataupun bersama teman sebaya, sehingga membuat hasil belajar mereka rendah dan di bawah KKM yang sudah ditentukan. Data mengenai hal tersebut dapat terlihat dari perolehan nilai ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Hasil belajar matematika melalui ulangan harian diperoleh nilai rata-rata 65, sedangkan hasil penilaian tengah semester memperoleh nilai rata-rata 60. Hal ini berada di bawah KKM mata pelajaran matematika di SMN 1 Rengas Dengklok yaitu 71. Untuk hasil ulangan siswa dalam satu kelas yang berjumlah 36 siswa, rata-rata diperoleh hanya 12 orang yang mendapatkan nilai 65, sisanya mendapat nilai rendah dari itu. Tentu saja perolehan nilai tersebut di bawah KKM. Dari hasil yang diperoleh untuk nilai siswa dalam matematika kelas 11 yang masih berada di bawah KKM, maka penelitian perlu dilakukan di kelas 11 SMAN 1 Rengas Dengklok, jurusan MIPA, yang dimana dari hasil penelitian tersebut diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat. Oleh karena itu, pemahaman siswa harus ditingkatkan, karena saat pemahaman siswa meningkat, maka hasil belajar pun akan meningkat. Diharapkan setelah penelitian ini, proses pembelajaran tidak hanya berlaku satu arah, melainkan dua arah dan juga tumbuhnya rasa kesadaran siswa untuk dapat memahami kembali materi setelah proses pembelajaran selesai, baik secara individu maupun secara tutor sebaya. Adapun sebelum penerapan metode Number Head Together ini diterapkan, pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan metode ceramah, sehingga proses pembelajarannya terjadi secara satu arah. Kekurangan yang terjadi dari metode ceramah tersebut akan diperbaiki melalui metode Number Head Together. Metode Number Head Together ialah metode di mana siswa menjadi lebih aktif sehingga komunikasi terjalin. Dengan diberikan variasi ini, diharapkan bisa membuat siswa menjadi lebih semangat dan lebih aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai persamaan trigonometri antara lain, penelitian dari Rian Sukma Fauzi, Farid Gunadi, dan Iman Permanihadi yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika pada materi persamaan trigonometri, dan hasilnya memperoleh keberhasilan dalam penelitian tersebut. Perbedaan penelitian Rian Sukma Fauzi, Farid Gunadi, dan Iman Permanahadi ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada metode yang digunakan jika pada penelitian mereka menggunakan metode TGT, sedangkan penulis menggunakan metode NHT. Alternatif penyelesaian yang dapat diambil dari permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan adalah dengan menerapkan pembelajaran untuk persamaan trigonometri melalui metode Number Head Together untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat pada topik kali ini. Yang pertama, apakah melalui metode Number Head Together ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang persamaan trigonometri kelas 11 MIPA SMN 1 Rengas Dengklok? Dan yang kedua terkait dengan meningkatnya hasil belajar siswa tentang persamaan trigonometri. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan umumnya yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman, dan yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar siswa terkait persamaan trigonometri kelas 11 MIPA SMN 1 Rengas Dengklok. Adapun tujuan khusus yang pertama untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang persamaan trigonometri kelas 11 MIPA SMN 1 Rengas Dengklok.
Dan yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang persamaan trigonometri kelas 11 MIPA SMA 1 Rengas Dengklok. Manfaat penelitian bagi siswa dapat meningkatnya pemahaman dan juga hasil belajar siswa kelas 11 MIPA SMA 1 Rengas Dengklok. Bagi guru, melalui metode number together dapat meningkatnya pemahaman serta meningkatnya hasil belajar siswa kelas 11 MIPA SMA 1 Rengas Dengklok. Hipotesis tindakan. Yang pertama, jika pembelajaran dilakukan melalui penggunaan metode number together, maka pemahaman siswa kelas 11 MIPA SMA 1 Rengas Dengklok akan meningkat. Yang kedua, jika pembelajaran dilakukan melalui penggunaan metode number together, maka hasil belajar siswa kelas 11 MIPA SMA 1 Rengas Dengklok akan meningkat. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hanya pada materi matematika pada konsep persamaan trigonometri. Materi tersebut merupakan materi pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 semester 1 pada kurikulum 2013 SMA 1 Rengas Dengklok. Definisi operasional. Yang pertama, kemampuan pemahaman. Kemampuan pemahaman merupakan sebuah kemampuan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, memberikan makna bahwa proses kegiatan belajar mengajar tidak hanya sekadar menghafal dan membaca saja, melainkan membutuhkan pemahaman yang baik terkait materi apa yang sedang dipelajari guna dapat menyelesaikan setiap permasalahan apapun. Yang kedua, hasil belajar merupakan salah satu komponen atau unsur yang penting dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar ini dapat terbentuk angka skor, deskripsi, dan sebagainya. Adanya hasil belajar ini diperlukan karena untuk melihat sebuah tujuan belajar yang berhasil diperoleh atau tidak, untuk memperbaiki proses belajar dan sebagainya. Yang ketiga, metode number together atau NHT merupakan suatu model pembelajaran yang mengedepankan kegiatan siswa dalam mencari, mengolah, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan informasi hasil diskusi bersama kelompoknya. Dan yang keempat, persamaan trigonometri merupakan bentuk persoalan yang dimana himpunan penyelesaian merupakan hasil akhir dari persoalan tersebut. Ada beberapa macam bentuk dan penyelesaian persamaan trigonometri ini tergantung dari soal. Salah satunya jika dalam bentuk sin kuadrat X diselesaikan dengan melakukan peubah tertentu atau pemisalan. Bab 2, kajian pustaka. Kemampuan pemahaman. Berdasarkan dari jurnal Sariningsih 2014, terdapat beberapa pengertian dari kemampuan pemahaman berdasarkan para ahli. Sehingga dapat disimpulkan dari ahli-ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru ataupun melalui metode lain. Pentingnya kemampuan pemahaman ini dikarenakan siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal, melainkan mampu memahami konsep yang sedang dipelajari. Yang kedua, hasil belajar. Berdasarkan dari beberapa jurnal yang saya citasi, dari beberapa para ahli pengertian terkait hasil belajar, diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar yaitu hasil akhir yang dimiliki atau diperoleh siswa setelah ia mengalami proses pembelajaran yang ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau simbol atau angka, dan hal ini biasa dijadikan tolak ukur berhasil atau tidaknya siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, metode number head together atau NHT merupakan penomoran berpikir bersama, atau nama lain dari NHT itu adalah penomoran berpikir bersama, merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Adapun tahap-tahap dari kegiatan NHT ini, yang pertama, siswa dikelompokkan menjadi kelompok masing-masing 4 orang. Setiap anggota diberi satu nomor 1, 2, 3, atau 4. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan pertanyaan atau tugas. Yang ketiga, guru memberitahu siswa atau berembuk sehingga setiap anggota tim memahami jawaban tim. Secara tim, guru menyebut salah satu nomor dari 1, 2, 3, 4 dan siswa dengan nomor yang disebutkan guru harus menjawab. Kemudian tanggapan dari teman lainnya. Nah, pengertian dari beberapa para ahli tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan, yakni dengan menggunakan metode NHT dapat melatih kemandirian siswa serta melatih tanggung jawab siswa untuk menjadi yang terbaik bagi kelompoknya. Kemandirian serta tanggung jawab inilah yang nantinya akan menimbulkan motivasi belajar bagi siswa. Apabila motivasi belajar pada diri siswa sudah muncul, maka secara tidak langsung siswa akan dengan sendirinya belajar secara mandiri dan berimbas terhadap prestasi belajarnya. Nah, masih menurut Chaniago pada tahun 2013, kelemahan dan kelebihan dari metode NHT. Kelebihannya yang pertama, setiap siswa menjadi siap semua.
Yang kedua, siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga, siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Kemudian, kelemahan dari metode NHT yang pertama, kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru, dan yang kedua, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Yang keempat, persamaan trigonometri merupakan persamaan yang mana di dalamnya memuat perbandingan dari trigonometri. Persamaan trigonometri juga terbagi di dalam dua bentuk, yaitu antara lain berbentuk kalimat terbuka dan juga berbentuk identitas. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri pada kalimat terbuka itu artinya menentukan nilai variabel yang ada pada persamaan tersebut. Dengan demikian, untuk persamaan itu akan bisa menjadi benar. Adapun persamaan trigonometri diantaranya terdapat sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa dengan rumus masing-masing yang sudah dimilikinya. Dengan K adalah bilangan bulat, adapun penyelesaian untuk persamaan trigonometri dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X, bentuknya harus dimisalkan dengan peubah tertentu, seperti contoh soal yang ada di layar. Jadi sin X ini kita rubah menjadi sama dengan P. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Latar dan subjek penelitian. Latar atau tempat penelitian yang akan peneliti ambil adalah di SMAN 1 Rengas Dengklok kelas 11 jurusan MIPA yang bertempat di Kabupaten Karawang. Subjek penelitian ini yang pertama adalah siswa kelas 11 MIPA SMAN 1 Rengas Dengklok dengan jumlah siswa 35 yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan. Siswa kelas 11 MIPA ini memiliki tingkat pemahaman dan kecerdasan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan latar belakang mereka yang berbeda mengakibatkan tingkat pemahaman, kecerdasan maupun pola pikirnya pun menjadi berbeda. Yang kedua, desain atau rancangan penelitian. Yang pertama yaitu pretest, yakni melakukan pretest. Yang kedua, melakukan perlakuan terhadap kelas sesuai dengan RPP-nya. Yang ketiga, melakukan post-test. Kemudian C, perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi membuat skenario pembelajaran atau RPP, yang kedua membuat lembar observasi, yang ketiga membuat alat bantu pembelajaran yang diperlukan dalam rangka membantu siswa dalam memahami konsep-konsep matematika dengan baik, yang keempat mendesain alat evaluasi untuk melihat apakah materi telah dikuasai siswa, yang kelima membuat jurnal untuk mengetahui refleksi diri. Kemudian prosedur pelaksanaan tindakan dan pengamatan. Sebelum melakukan tindakan kelas, diadakan terlebih dahulu dengan mengobservasi hasil ulangan harian siswa kelas 11 MIPA materi pelajaran persamaan trigonometri pada dasar kompetensi persamaan trigonometri dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Penelitian tindakan kelas diadakan dalam dua siklus. Siklus pertama observasi dan pretest, dan kedua RPP atau perlakuannya, yang kemudian dilanjutkan dengan post-test. Refleksi. Refleksi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan observasi dan melihat hasil dari nilai ulangan harian, tengah semester, dan akhir semester siswa dalam materi persamaan trigonometri pada dasar kompetensi persamaan trigonometri dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X dengan melakukan wawancara terhadap guru yang bersangkutan. Adapun yang terlibat dalam refleksi ini adalah guru matematika dari SMAN 1 Rengas Dengklok. Instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data dari penelitian ini diambil oleh peneliti dan bersumber dari hasil tes kompetensi dasar persamaan trigonometri dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X melalui pretest sebagai kondisi awal siswa. Adapun selain itu diperoleh juga dari hasil ulangan siswa pada materi persamaan trigonometri dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis itu ada dua. Yang pertama kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari penelitian yaitu melalui tes yang dilakukan. Soal untuk tes dibuat oleh peneliti yang dilakukan secara dua kali, yaitu pada siklus pertama dan kedua. Siklus pertama bertujuan untuk menganalisis sistem belajar perbandingan siswa saat kondisi awal dengan kondisi yang diberikan di siklus 1, dan siklus kedua dilakukan bertujuan untuk menganalisis kesalahan atau kesulitan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi materi penelitian. Kemudian yang kedua yaitu kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh dari penelitian yaitu melalui observasi dengan melakukan wawancara terhadap siswa yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara ini diperlukan guna mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang menjadi penelitian. Penyiapan partisipan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyiapkan beberapa partisipan diantaranya yang pertama teman sejawat untuk membantu proses pembelajaran pada saat berlangsungnya penelitian, yang kedua yaitu siswa yang diteliti. Partisipan yang terlibat sebelum penelitian dilakukan sudah diberikan beberapa pembekalan terkait tugas partisipan nantinya. Di antaranya yang pertama melakukan pelatihan, dan yang kedua melakukan simulasi mengajar.
Adapun jadwal penelitiannya yaitu saya buat ke dalam minggu. Penyusunan proposal dan penyusunan skenario dan pembelajaran itu dibuat pada minggu pertama. Kemudian uji coba instrumen penelitian itu dibuat pada minggu kedua dan minggu ketiga. Penelitian di lapangan pada minggu ketiga. Kemudian pengolahan data dan penyusunan laporan dilakukan di minggu keempat atau minggu terakhir. Adapun daftar pustakanya seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.